يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. Pesan utama sebelum menyampaikan yang lain yaitu ingat semua kebaikan yang kita lakukan tidak lain yaitu ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkara yang paling baik, paling bagus, tidak ada yang menyaingi, yaitu orang yang ada semangat untuk menuntut ilmu. Tidak ada amalia yang paling bagus selain menuntut ilmu. Banyak yang bagus, tapi yang paling utama. Karena apa? Waktu man bighairi ilmu yamalu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang dilakukan tanpa tahu ilmunya, maka oleh Allah ditolak amal-amal yang dia lakukan. Terkadang banyak yang merasa, oh saya melakukan hal yang baik, tapi dia nggak tahu cara ilmunya, tahu yang dilakukannya salah. Yang dia niatnya baik, tapi yang dilakukannya salah. Nggak mungkin didapatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beramal ibadah itu sama seperti kalau guru saya itu, salah satu guru saya itu kata beliau itu, kita beramal ibadah itu sama seperti kita ingin menjual makanan. Jadi sama seperti kita ingin menjual makanan. Jadi sama seperti apa? Kita ingin menjual makanan, tapi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Atau sama halnya kita membeli obat sakit kepala, tapi kita beli obat sakit demam. Apakah ada manfaatnya? Nggak akan ada, tapi sama-sama obat. Kalau dalam kata obat selalu hanya baik, tapi tidak ada manfaatnya. Begitu juga suatu amal ibadah tanpa ada ilmunya itu bisa menjadi suatu kesalahan, malah dianggap tidak sah amal ibadahnya. Bagaimana orang sholat tapi nggak tahu cara sholat, lalu tahu dia cara sholat, oh yang penting sholat itu baca Fatihah, ruku, sujud, tapi nggak tahu apa saja hal-hal yang membatalkan sholat. Kan sering kita bahas tentang sholat ini yang membatalkan, sering sekali. Bahkan sampai niat pun di dalam sholat, kalau kita niat di dalam sholat ini tergantung dengan yang lain, batal sholatnya. Saya ulangi lagi ya. Jadi contohnya gimana? Di dalam sholat tahu ataupun sholat sunnah, kita di dalam niat, ini lagi sholat nih, baca Fatihah, atau mendung, hati-hati ibu-ibunya. Wah, kalau hujan saya batalin dulu sholatnya. Nanti saya batalin sholatnya. Lalu untuk apa katanya? Sholatnya biar saya ganti nanti untuk ngambil pakaian dulu. Saya hujan, nungguin lama-lama. Ketika berniat untuk batal sholat, kalau hujan saya batalkan sholat saya, otomatis itu batal sholatnya. Kalau nggak tahu ilmunya gimana? Kalau sekarang ya tahu, ibu-ibu mengaji sekarang tahu, tapi bagi ibu-ibu yang lain tidak mengaji, yang nggak tahu, batal tanpa dia sadari, sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah.
Jadi kata Nabi itu memberikan kita pilihan kepada umatnya hal-hal yang gampang. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Kata beliau apa? Kamu ingin hidup, silahkan kamu hidup sekehendak kamu, tapi ingat kamu itu akan mati. Fa'mal ma syi'ta fa innaka Takbir masita mainaka paling kamu. Ingat kata Nabi lagi apa? Kamu ingin menyayangi setiap sesuatu, siapapun silakan. Kamu ingin menyayangi siapapun silakan. Tapi ingat, kamu pasti akan dipisahkan. Siapapun yang kamu sayangi, kamu pasti ada saatnya kamu terpisah dari orang yang kamu sayangi. Wa'mal ma syi'ta fa innaka yuhasibulakum. Beramallah kamu sekalian. Apa kata Nabi? Silahkan kamu berbuat sesuatu hal apapun itu ketika kamu hidup. Tapi ingat satu hal, setiap yang kamu lakukan pasti akan dimintai balasan. Baik itu hal yang baik ataupun hal yang jelek, itu pasti. Kita cukup lihat aja fondasi kita seperti itu. Saya ingin mengamalkan sesuatu ini apa? Saya diberikan pilihan oleh apa? Oleh Nabi, oleh Allah untuk mengamalkan setiap sesuatu. Tapi apa? Setiap amal saya pasti akan dimintai tanggung jawab. Itu pasti. Lalu apa? Atas ada ini suatu makalah perkataan kata-kata mutiara dari Syekh Abu Hasan As-Sajili. Jadi kata beliau apa? Kalian boleh makan makanan yang paling lezat, minum minuman yang paling segar, tidur di atas kasur ataupun tilam yang paling empuk, memakai pakaian yang paling empuk, tetapi kalian harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, solusinya gitu. Silahkan kamu melakukan makan enak, minum enak, tidur enak, tapi ingat ketika kamu makan enak, minum enak, tidur enak, jangan lupa zikir kepada Allah supaya apa? Dianggap sebagai ibadah. Jadi hal-hal yang dilakukan itu loh bisa menikmati tapi dianggap sebagai ibadah. Caranya gimana? Ya zikir kepada Allah. Karena itu sudah tabiat manusia. Seorang muslim ini gini loh, kita kadang mendapatkan nikmat lupa kepada Allah, tapi ketika tertimpa musibah, ya Allah kenapa saya begini, lalu aja ya Allah. Tapi setelah dapat uang di depan kadang apa? Wah, makasih ya Allah, alhamdulillahnya itu sekilas gitu loh, seakan-akan sebagai angin lalu. Jadi ketika menggunakan uang itu pun ingat, ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Kemana saya mengeluarkannya, disitulah saya akan dimintai tanggung jawab. Kalau kita punya fondasi seperti itu, ingin melakukan hal yang sia-sia ataupun naudzubillah ataupun sampai hal yang dosa, itu nggak akan terjadi. Karena di dalam hati kita menanamkan diri kita, setiap saya ini hidup diberikan Allah, terserah saya mau melakukan apa. Tapi saya harus ingat, saya akan dimintai tanggung jawab semua hal apapun itu, baik itu yang berat ataupun yang ringan, baik itu yang penting ataupun yang tidak penting. Lalu yang ada pertanyaan seperti ini, hal yang tidak penting itu apa? Ini mungkin bahasa agak kotor, mungkin buang air besar gitu. Gimana saya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan saya dalam WC, sedangkan kamar mandi nggak boleh zikir kan? Kata ulama, boleh zikir tapi di dalam hati.
Gak perlu Allah Allah Allah. Susah kita mengatakan Allah 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 Allah, mengingat nama Allah itu susah. Tapi kalau merenungkan ciptaan Allah itu lebih gampang. Kenapa? Apa yang pernah kita dapatkan, apa yang pernah terpisah dari kita, ingat hal itu. Itu poros putaran yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lepas dari itu. Hal yang baik ataupun yang jelek yang kita dapatkan itu apa? Semua dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat hal itu. Lalu apa? Kata Al-Imam Al-Haddad Al-Habib Alwi bin Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kata beliau di dalam kitab Nasaih Dunia, wa'lam anna qalilat daimul hay minal kasiril munqati. Ingat, ini loh cara melakukan kebaikan ini seperti ini. Apabila sesungguhnya sedikitnya sedikit mudawamah ataupun selalu melakukan kebaikan itu bagus daripada banyak tapi cuma satu kali putus kayak gitu loh. Itu lebih bagus. Kenapa? Dan itu lebih gampang dijalankan nantinya di dalam hidup. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita sedekah 100.000 mungkin berat, pasti berat. Tapi kalau mudawamahkan dilatih jiwa kita, sedekah cuma 500 rupiah, mungkin beli permen pun susah. Untuk makanan pasti nggak akan dapat 500. Kalau suatu makanan yang dibuat itu kecuali permen sekali itu 500, tapi itu mudawamahkan 500 rupiah dikasih untuk anak kecil yang orang lain. Nanti hati itu akan terhubung sedikit demi sedikit, dari 500 rupiah pasti akan menambah menjadi 1.000. Itu sudah terbiasa seperti itu. Caranya gimana? Tahu batasnya? Kita mulai latihan, kasih siapapun ataupun yang lebih susah dari kita, cukup 500 rupiah ataupun 1.000 rupiah. Kalau mengasih yang tua mungkin nggak akan malu ngasih 500 rupiah, tapi kasih anak kecil, tetangga orang kampung, tapi anak kecil, kasih 500 rupiah aja, tapi setiap hari loh, sampai dapat 41 hari. Nanti hati akan melonjak, ingin lebih, pasti ingin lebih mengasih. Nah, kalau sudah ingin lebih, baru kasih sedikit lagi 1.000. Nanti kalau sudah lebih daripada 41 hari, hati itu pasti mengumpul ingin lebih lagi. Dan ingat satu hal, kunci sedekah apapun yang kita berikan, kalau itu menjadi suatu ikhlas, maka Allah akan mengajarkan membalas sedekahnya sampai 70.000 lipat. Hartanya tidak mungkin akan habis. Bayangkan
500 rupiah diganti oleh Allah sampai 70.000 lipat. Tapi bagaimana cara memupuknya? Yaitu mudah wamas, kata Imam Muhaddad. Caranya itu sedikit-sedikit tapi terusan. Seperti kita sholat 5 waktu, kalau setiap hari mau tertinggal itu nggak enak hati sudah. Baik, sama seperti orang yang biasa makan 3 kali, tahu-tahu dapat 2 kali, pasti nggak enak perutnya. Pasti seperti itu. Begitu juga dalam ibadah. Kalau sudah memupuk suatu kebaikan setiap hari dia lakukan seperti itu, maka apabila dia tidak melakukannya, itu bagaikan ada daging yang tersumbat di dalam dirinya, enak hati gitu. Seperti itu. Dan ingat, apapun yang dilakukan oleh ibu-ibu ataupun bapak-bapak, ibu-ibu yang merelakan dirinya mengasuh anak-anak suaminya, melayani suami dan anaknya, dan seorang bapak yang mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Ingat, sebelum melakukannya, satu hal, ini adalah ibadah. Ini adalah kebaikan yang ingin saya lakukan untuk bertakwa kepada Allah, supaya ketika melakukannya maka dicatat sebagai ibadah. Perbedaannya cuma satu loh. Orang mandi wajib sama mandi biasa cuma satu, yaitu niat. Mau mandi sampai bercebok ke lautan 2 jam sampai 10 jam, tapi kalau nggak ada niat untuk mandi wajib, maka tetap dianggap badan junub. Tetap. Begitu pula melakukan apapun hal-hal yang mubah. Mubah itu apa? Memang tidak bisa dipungkiri. Seorang ibu seorang istri melayani suaminya, bikin kopi, bikin teh, itu hal yang mubah, bukan wajib, tapi mubah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kalau dia tidak ada niat sama sekali, itu sayang kan, capek. Akhirnya tapi tidak dicatat sebagai ibadah. Tapi kalau ketika mau membikinkan niat ibadah, maka selama dia bikin kopi, mengaduk gulanya, memasukkan kopinya, sampai menyuguhkannya, dicatat sebagai ibadah. Jatuhnya bedanya di niat. Sangat penting. Makanya hampir setiap kitab hadis itu pertama kali yang akan diletakkan innamal a'malu niat, pasti gitu. Sesungguhnya sahnya suatu amal itu dengan niat. Mau wudu pun tetap pertama yang dilakukan niat. Mau cuci muka 100 sampai 1000 kali pun tidak akan sah kalau sebelumnya tidak ada niat wudu, nggak sah. Mau bersih gimana, nggak akan sah kalau nggak ada niatnya. Waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Kata Nabi Tadi Imam Muhaddad menyarankan kalian berbuat amallah walaupun sedikit, itu lebih bagus. Lalu kata Nabi menambahkan Kata Nabi bersabda, sesungguhnya di sisi Allah amal yang paling Allah senangi, paling cintai bagi siapa? Hamba-hambanya, yaitu mereka melakukan kebaikan tapi terus menerus ataupun
mudawamah. Walaupun apa kata beliau? Kata Nabi, walaupun sedikit, tapi terus saja. Ini nanti sholat duha 8 rakaat, atau 1 bulan enggak sholat. Walaupun misalnya sholat duha 2 rakaat, tapi setiap hari, itu lebih bagus. Allah paling senang hamba yang seperti itu. Bukan hamba yang ngasih uang misalnya apa? Kita ngasih contoh ngasih apa? 100.000, tapi 1 tahun 1 kali. Allah tidak tahu senang hamba seperti itu. Tapi apa? Kata Allah, saya senang menyenangi hamba mencintai hamba yang melakukan kebaikan yang terus menerus, selalu aja continue gitu loh, bersambung, besok melakukan lagi, besok bersambung lagi. Ada suatu amalia, saya pernah menanya seperti ini. Ini ketika saya di Kalimantan. Jadi ada seorang, dia ini kerjaannya tukang ojek. Mungkin tahu kan penghasilan tukang ojek gitu loh. Nah, seorang tukang ojek, tapi kalau saya keluar sholat Jumat, beliau itu apa? Membagikan kopi kapal api 1 bungkus. Kopi kapal api. Jadi ketika orang selesai sholat Jumat, beliau itu sholatnya di depan pintu di masjid, tapi depan pintu. Jadi ketika orang selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau langsung bawa kresek ini, bagiin gitu. Apa? Yang dibagiin apa? Kopi. Pas pada waktu itu saya lagi tergesa-gesa. Saya jarang melihat ke depan gitu. Jadi sebelum saya keluar itu sudah habis duluan gitu. Jadi pas pada waktu itu saya itu agak tergesa, mau cepat pulang. Tahu dikasih kopi kapal api saya. Wah, ya makasih aja kan. Alhamdulillah gitu loh. Tahu-tahu nggak berapa lama saya ketemu sama orangnya. Pas orangnya lagi santai, saya lewat. Saya ini ingin nanya, kata saya, pas saya, Pak, kerjanya apa? Tukang ojek. Bapak bagi kopi itu sudah lama? Iya, saya sudah bagi kopi itu hampir 10 tahun. Bagi kopi